Oke, selamat pagi mahasiswa pengenalan pola. Hari ini kita akan mempelajari mengenai support vektor mesin yang merupakan classifier terakhir yang kita akan bahas pada perkuliahan pengenalan pola semester ini. Sebelumnya kalian sudah mendapatkan classifier yang kalian pelajari yaitu support dengan menggunakan decision theory ya, yaitu naik Bayes classifier, kemudian menggunakan konsep jaringan saraf tiruan, kalian pelajari perseptron dan multilayer perseptron, dan juga ada KNN. Nah, untuk hari ini kita masuk ke yang support vektor mesin ya. Untuk isi dari slide sebagian besar saya ambil dari website tutorial.com, svmtutorial.com. Oke, untuk ide dari SVM sendiri dilatar belakangi dari model linear yaitu yang digunakan pada perseptron, kemudian coba dikembangkan oleh Vapnik dan Chervonensky supaya bisa menghasilkan classifier yang lebih baik lagi dengan memaksimalkan margin. Nah, itu bagaimana caranya nanti kita akan bahas di belakang. Dan terus dikembangkan lagi supaya juga bisa untuk mengklasifikasikan data-data yang terpisah secara tidak linear, ditambahkan di SVM yaitu berupa kernel trig, dan dikembangkan lagi supaya bisa mengklasifikasikan data yang masih ada kesalahan dengan menambahkan sebuah nilai toleransi dengan pembahasannya biasanya diistilahkan soft margin classifier untuk SVM. Nah, untuk istilah SVM sendiri biasanya dikaitkan kedua hal, untuk klasifikasi atau untuk regresi. Nah, kalau untuk klasifikasi, kalau kita ngomong SVM biasanya orang terus ke arah oh itu klasifikasi, atau kalau mau detail biasa disebut SVC ya, support vektor untuk klasifikasi. Nah, untuk yang proses regresi biasanya diistilahkan SVR seperti itu. Nah, SVM sendiri merupakan sebuah metode pembelajaran yang supervised learning. Dalam hal ini ya harus diajari dulu, jadi harus di training dulu, baru nanti bisa diuji cobakan hasil dari classifier SVM tersebut ya pada data-data ujinya. Nah, oke, untuk mengingat kembali dalam materi yang di perseptron, Anda sudah mencoba membangun sebuah garis linear yang bisa memisahkan dua kelas ya. Jadi kita mencoba menentukan sebuah fungsi persamaan garis, di mana persamaan garis itu dapat memisahkan data dua kelas secara baik ya. Persamaan garisnya Wx plus B ya. Dalam hal ini kita dalam proses trainingnya mencoba menentukan nilai W dan nilai B yang bagaimana supaya persamaan garis itu bisa memisahkan dua kelas dengan baik ya. Jadi untuk ide dari linear model itu semuanya sama, entah metode klasifikasinya apa, intinya bagaimana cara membangun sebuah garis ya, menentukan nilai bobot W dan B yang paling baik seperti apa supaya garis yang terbangun itu bisa memisahkan dua kelas dengan baik ya. Oke, untuk pembahasan SVM banyak dipakai ya. Yang pertama kali tentu ya, karena ingin memisahkan data dengan baik, yaitu konsep SVM mencoba memaksimalkan margin classifier itu dengan baik gitu ya. Kemudian yang tadi ya non-linear kita gunakan kernel trig, dan yang kalau ada misklasifikasi kita gunakan soft margin. Nah, itu yang biasanya dibahas di pada SVM. Oke, bagaimana cara memaksimalkan margin dengan baik ya? Jadi itu merupakan tujuan dari support vektor mesin. Nah, sekarang apa itu margin? Nah, kita akan coba nanti lihat di halaman berikutnya. Nah, jadi tujuan utama SVM adalah bagaimana membangun sebuah garis, dalam hal ini kita sebut garis kalau dua kelas ya, atau membangun hyperplane yang dimana bisa memaksimalkan margin dari
Oke, berarti kebutuhan utamanya harus ada data training dulu. Nah, sama seperti yang model-model classifier yang lain, kalau Anda mendapatkan data training yang baik, yang bisa merepresentasikan semua kasus yang mau sistem yang mau dibuat gitu ya, yang mau diklasifikasikan, pasti hasil classifier akan bagus. Tapi kalau data trainingnya kurang mewakili ya, pasti nanti hasilnya juga tidak baik. Jadi memang kalau sudah supervised learning ini, syarat utamanya bagaimana caranya supaya data training itu yang terpilih, yang diambil bisa mewakili atau merepresentasikan pola-pola data pada sistem yang mau diklasifikasikan. Ya, apapun metodenya, kalau data trainingnya baik, hasilnya bisa baik. Ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat contoh. Ini data orang gitu ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya, perempuan yang warna merah, laki-laki yang warna biru. Data orang diambil fiturnya fitur tinggi badannya, kemudian dalam satuan cm, dan fitur berat badannya dalam satuan kilogram. Kemudian dari data training yang sudah dikumpulkan, ya, ada berapa orang? Ada 10 orang, 5 laki-laki, 5 perempuan. Diplot data training tersebut. Nah, misalkan mau diuji seseorang dengan ketinggian 175 cm dan beratnya 80 kg. Nah, mau diuji apakah orang itu termasuk laki-laki atau perempuan. Nah, ini titik ujinya. Kalau kita lihat, dia masuk ke kelompok yang biru. Biru ini adalah laki-laki. Nah, kebetulan data uji 10, data training 10 yang ada terpisah dengan baik gitu ya. Laki-laki itu lebih cenderung tinggi dan lebih berat badannya, perempuan lebih cenderung lebih rendah dan lebih ringan berat badannya. Jadi kalau datanya terpisah sempurna ini, maka sangat mudah membentuk bidang batasnya atau garis batasnya. Ya, data uji pasti akan juga diklasifikasikan dengan baik. Nah, jadi kalau misalkan anggaplah tetap pakai 10 data training ini, pertanyaannya adalah garis batas mana yang kira-kira paling baik bisa memisahkan dua kelas ini. Nah, contoh misalnya ambil sembarang garis. Nah, ini sudah benar ya. Jadi kita ciptakan persamaan fungsi, di mana persamaan fungsi itu misalnya gambar yang di sini. Wah, ini udah benar. Garis ini merupakan garis decisionnya ya, yang bisa memisahkan dua kelas laki-laki perempuan dengan baik. Oke. Kemudian coba perhatikan sebenarnya untuk garis batasnya. Nah, ini bisa macam-macam seperti ini arahnya. Nah, kalau Anda perhatikan misalnya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4 garis yang mau dipakai, yang bisa digunakan untuk memisahkan dua kelas ini. Anda perhatikan ada banyak sekali variasi atau ada banyak sekali fungsi garis yang bisa diciptakan yang dapat memisahkan dua kelas dengan baik dan benar. Ya, kalau Anda perhatikan yang hijau ini juga masih oke lah. Ya, kelas yang perempuan di bawahnya garis hijau, yang laki-laki di atasnya. Ya, meskipun tidak terlalu seimbang. Yang hitam juga masih oke. Ya, tidak ada yang salah diklasifikasikan. Yang merah pun juga. Ini yang pertama kali. Ya, jadi ada banyak sekali garis batas yang bisa memisahkan dua kelas ini dengan baik. Oke, semuanya sama-sama sukses memisahkan. Nah, kalau misalkan diambil garis yang contohnya di sini yang warna hijau, wah ini yang tidak baik, ya. Karena ada beberapa yang masih salah. Dalam hal ini 3 data training masih salah diklasifikasikan sebagai perempuan. Kalau ini hijau dipilih, maka yang data training ini 3 ini diklasifikasikan laki-laki. Ya, jadi jangan sampai kita memilih hyperplane atau garis batas yang tidak benar. Untuk data training diusahakan pemilihan akhirnya bisa mengklasifikasikan dengan baik untuk keseluruhan data training. Oke. Jadi ini mestinya
yang dari beberapa contoh yang tadi ini yang paling baik. Nah, kriteria baik atau tidak itu bagaimana? Nah, itu yang ingin dicoba dicapai pada SWM. Bagaimana sih menemukan garis batas atau hyperplane yang paling baik? Dalam hal ini baik adalah yang paling optimal, dapat memisahkan, kalau ini kan 2 kelas kasusnya, 2 kelas dengan baik ya, dan paling optimal. Nah, itu tujuan dari pembentukan garis pada SVM. Jadi nggak cuma serta-merta terbentuk garis yang bisa sukses memisahkan, selesai, tidak. Tapi garis batas mana yang paling optimal ya. Oke, itu yang kita akan pelajari hari ini. Nah, perhatikan istilah margin ya. Tadi di depan disebut ada istilah margin. Jadi margin itu adalah distance di antara, jarak antara garis batas itu atau hyperplane itu dengan titik terdekat data training. Ya, pakai contoh yang tadi. Untuk kalau misalnya ditentukan ini garisnya, ini hyperplane-nya. Nah, dari kelas yang perempuan, 2 titik ini paling dekat dengan garis. Kemudian dari kelas yang laki-laki, 1 titik ini yang paling dekat dengan garis. Nah, ini sepertinya jaraknya ya hampir sama. Nah, margin itu adalah dari garis batas hyperplane, dipilih yang paling dekat yang mana. Ya, kebetulan ini sepertinya sama. Nah, margin kita akan 2 kali lipatkan jaraknya dari titik terdekat tersebut. Jadi misalnya anggap yang 2 ini ya paling dekat, jadi jaraknya hampir sama dengan yang biru. Jadi margin 2 kali lipatnya dari yang garis batas dengan titik terdekat. Misalkan saya pilih titik terdekatnya yang atas ini deh. Nah, berarti kan total marginnya adalah 2 kali jarak dari yang titik merah ini ke garis hitam ya, 2 kalinya berarti yang menuju ke sini. Berarti ini margin ya, jarak marginnya. Oke. Nah, sekarang perhatikan kalau misalnya garisnya dibuat berbeda, jadi lebih dekat lagi ke yang merahnya. Jadi ini diperbesar gitu ya, jadi lebih dekat. Kemudian ini margin ya 2 kali lipatnya. Nah, jadi garisnya dibuat lebih miring ke kiri sehingga lebih condong ke arah titik yang tadi. Nah, lihat marginnya ya 2 kali lipat jarak dari yang hitam ini ke titik merah, garis batas ke titik merah yang kiri. Kemudian 2 kali lipatnya berarti ya terbentuklah margin. Nah, jadi ini bidang batasnya. Nah, jadi margin adalah bidang batas yang terbentuk jarak dari yang titik terdekat dengan garis batasnya atau garis hyperplane-nya. Nah, pertanyaannya, 2 garis ini sama-sama berhasil memisahkan kelas yang baik. Nah, kalau dihubungkan dengan margin, kira-kira lebih bagus yang mana? Yang punya margin lebih lebar atau marginnya yang lebih sempit? Nah, itu juga dipertimbangkan nanti di dalam pemilihan garis yang optimal pada SVM. Oke. Jadi kalau Anda perhatikan, kalau hyperplane-nya sangat dekat dengan data point, data yang training terdekat, margin yang terbentuk sangat kecil jaraknya. Ya, contoh yang kedua ini. Ya, kalau dia dibuat cenderung ke kiri, jadi sangat dekat dengan yang data pertama tadi, marginnya jadi lebih kecil daripada kalau yang ini. Nah, jadi sudah agak ke kanan, garisnya hitam sehingga ya mendekati yang merah yang di sebelah sini juga mendekati yang biru untuk marginnya. Jadi ini margin yang dihasilkan lebih besar. Oke. Jadi nah, kita pengen tahu mana sih yang paling baik, mana margin yang lebih besar atau yang lebih kecil. Ternyata nanti kita akan lihat nanti dari beberapa contoh yang di belakang,
untuk SVM mendapatkan optimal garisnya, optimal hyperplane-nya, itu milihnya margin yang terbesar. Jadi tujuannya nanti mengoptimalkannya itu mengoptimalkan marginnya. Nah, jadi tujuan dari SVM adalah bagaimana supaya garis yang terbentuk itu bisa memaksimalkan margin dari kelas yang mau diklasifikasikan. Oke, tadi ada istilah hyperplane, yaitu menyatakan garisnya gitu ya. Kenapa sih kok pakai SVM, kok di SVM seringnya pakai kata hyperplane, kenapa bukan garis? Ya sebenarnya tergantung kasusnya. Kalau misalnya satu dimensi gini ya, seperti ini, yang sebelah kiri kelas pertama, yang sebelah kanan kelas kedua, ya kita bisa tentukan sebuah titik gitu ya untuk memisahkan dua kelas dengan baik. Mungkin sekitar L ini titik pemisahnya. Kalau dia berupa dua dimensi seperti gambar yang tadi ini, berarti pemisahnya berupa garis gitu ya, karena dua dimensi jadi pemisahnya berupa garis. Kalau misalnya tiga dimensi pasti berupa bidang pemisahnya, dan seterusnya. Nah, jadi secara general ya, karena nanti kita bahasnya kan dua dimensi, maka saya sebutnya garis pembatas. Nah, kalau secara general dengan banyak dimensi, n dimensi, ya pemisahnya kita sebut sebagai hyperplane ya. Jadi untuk dimensi yang lebih dari dua itu kan pasti plane, bidang gitu ya, apalagi kalau sudah lebih dari tiga dimensinya ya kita tidak bisa gambarkan, yang kita sebut secara general istilahnya pembatas itu adalah hyperplane. Oke. Nah, sekarang gimana sih cara menentukan margin yang maksimal? Nah, tadi dikatakan tujuannya adalah memaksimalkan margin supaya mendapatkan hyperplane yang paling optimal. Ya, oke, step-stepnya seperti ini ya, pasti ada data trainingnya. Kemudian kita pilih hyperplane, dua hyperplane ya, yang bisa memisahkan kelas itu dengan baik ya. Kemudian hitung marginnya. Oke, untuk mengingat kembali nanti kelasnya kita pakai dua kelas. Jadi kelas di atasnya garis kita sebut kelas 1, kelas di bawahnya garis kita sebut kelas -1, seperti itu ya. Nah, kalau kelasnya baik ya, jadi bisa sempurna seperti contoh-contoh yang tadi, nah mungkin gampang buat garisnya. Jadi contoh ini kan warna data dua kelas, warna ungu dan warna biru, ya silakan buat garis batasnya kan mudah. Nah, bagaimana kalau yang tidak linear? Buat garisnya nggak bisa. Nah, jadi ini nanti di bagian support vektor mesin inilah yang kita akan pakai cara kernel trik ya, tetap bisa dipakai dengan membangun non-linear. Oke, sekarang kita mau mencoba bagaimana menemukan margin yang paling maksimal. Nah, tadi kalau kelas pertama berarti semua titik-titik trainingnya, X itu kan titik training. Kalau dia merupakan kelas 1, maka dia harus berada di atasnya garis batasnya. Kita persamaan garis batas kan X plus B sama dengan 0. Berarti nanti untuk data training pada kelas 1 harus memenuhi persamaan WXI data training plus B, nilainya harus bisa sama dengan 1. Dimasukkan sebagai kelas pertama. Sedangkan untuk kelas yang kedua yang di bawahnya garis gitu ya, kelas -1, nanti nilai-nilai data trainingnya memenuhi persamaan ini WXI tambah B, nilainya adalah harus lebih kecil atau sama dengan -1. Oke. Nah, perhatikan constraint tadi kan 2 plus 1 dan -1, jadi kita akan memilih dua hyperplane ya, membangun dua garis. Dari garis yang pertama harus mestinya memenuhi constraint pertama
Semua titik trainingnya ditambah bias dikalikan bobot ditambah bias harus bernilai lebih besar sama dengan 1. Ya, jadi contoh pertama ini pemilihan yang hyperplane pertama tidak memenuhi constraint pertama. Ya, kalau Anda perhatikan titik A dan titik B ya nilainya di bawah garis. Berarti pasti nilainya nanti tidak lebih dari 1. Tidak lebih atau sama dengan 1. Pasti nilainya negatif. Sedangkan hyperplane yang kedua ini masih benar memenuhi ya. Jadi constraint kedua terpenuhi benar. Semua digolongkan sebagai kelas min 1 ya, karena data-data trainingnya berada di bawah garis, jadi nilainya adalah negatif 1 minimal. Berarti pemilihan hyperplane yang pertama ini tidak benar ya, gagal memenuhi constraint pertama. Jadi Anda harus buat hyperplane supaya dua constraint ini terpenuhi benar. Oke. Kemudian ini kebalikannya, yang pertama udah benar nih ya, yang kedua salah. Yang ketiga ini juga masih ada kesalahan, dua-duanya salah. Kemudian nah ini baru benar. Jadi bisa diklasifikasikan dengan baik dan benar ya. Jadi yang pertama di kelas atas, yang kelas merah oke. Yang ini hyperplane untuk yang kelas bawah oke. Nah ini juga benar. Jadi pas pada titik A dan B ya, ini juga masih oke. Nah pertanyaannya ada dua yang benar, mana yang paling baik? Jadi yang paling baik yaitu yang jaraknya terbesar antara dua hyperplane. Jadi hyperplane pertama, hyperplane kedua, kita pilih yang jaraknya terbesar. Ini lebih kecil jaraknya daripada yang gambar yang terakhir ya. Jadi semestinya inilah yang akan dipilih sebagai hyperplane yang paling baik. Oke. Nah contoh, jadi ini gambarnya dengan gambar yang berbeda. Nah kalau sudah dipilih oh tadi yang terbesar ya, jadi yang paling baik itu yang ini, maka tujuan SVM yaitu nah jadi ini marginnya ya, ini margin yang paling baik karena yang terdekat dari data training yang merah, nah ini juga terdekat data training yang biru. Nah ini merupakan jarak antar hyperplane ini adalah margin. Jadi marginnya lebih besar daripada yang margin sebelah yang sebelumnya ya. Oke. Jadi kita akan mencoba membangun membangun hyperplane yang pas di tengah-tengahnya dari H0 dan H1 tadi. H0 itu kelas pertama dan kelas yang kedua. Jadi kita ingin memaksimalkan margin, ya berarti garis batasnya itu pas terletak di tengah-tengahnya margin. Ya, jadi intinya poinnya adalah SVM akan membangun garis batasnya, hyperplane-nya, di mana bisa memaksimalkan margin antar dua kelas tersebut. Ya, margin sendiri yaitu jadi menemukan garis pada titik yang terdekat, nah, jadi titik training gitu ya. Nanti pilih titik terdekat. Nah, titik terdekat dari garis itulah ya, dimana nanti jarak antar titik terdekat dari kelas 1 dan kelas 2 jaraknya maksimal. Nah, itulah yang kita pilih sebagai margin yang maksimal. Oke, coba bandingkan yang ini kan titiknya yang paling dekat dengan AB juga benar. Garis ini juga terdekat dengan H, kan sama seperti yang ini.
Tapi ini kebetulan pas ya, memang paling dekat dan pas pada garis tersebut. Tapi perhatikan selisihnya, jarak garis tersebut lebih kecil daripada yang ini. Nah, jadi yang dipilih adalah jarak yang terbesar. Seperti itu. Ya, selama memenuhi constraint. Jadi jangan sampai salah. Nah, ini salah ya, tidak boleh. Jadi tidak boleh ini salah, constraintnya tidak dipenuhi dengan berat. Jadi harus yang merah di atasnya hyperplane pertama, yang biru di bawahnya hyperplane yang kedua, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana hitungannya untuk mengkalkulasi maksimal marginnya? Nah, ini saya mengambil slide dengan Pak Anto Satrio Nugroho ya, yang menjabarkannya. Pak Anto ini dulu membuat website ilmukomputer.com. Nah, kebetulan slide-nya beliau share dan memang slide-nya tidak dibolehkan untuk diedit, maka saya ambil dan saya berikan kepada Anda. Oke, jadi untuk slide dari Pak Anto Satrio menerangkan detail dari bagaimana menghitung marginnya, maka ini saya gunakan untuk membantu saya menjelaskan kepada Anda ya. Jadi dilihat lagi. Nah, jadi ada banyak hyperplane, ada banyak boundary, bidang batas yang bisa dipilih. Nah, tujuan utamanya hyperplane yaitu memaksimalkan marginnya supaya bisa memisahkan dua kelas itu dengan baik. Lihat pemilihannya, maka akan dibuat bidang batas di mana nanti hyperplane yang lokasi marginnya itu terdekat dari data training pada kelas plus 1 dan juga pada kelas min 1. Nah, ini nilainya margin sebesar 2 kali lipatnya jarak terdekat dari masing-masing kelas, seperti itu. Yang jadi jarak di pas tengah-tengahnya garis pembatas yang dibentuk pas tengah-tengahnya margin. Oke. Nah, jadi margin minimum distance antara hyperplane dengan tarian sampel itu maksudnya ya, jadi garis yang patah-patahnya yang titik-titik ini ya paling dekat dari masing-masing data training. Margin kan batas terjauh, margin itu garis batas terdekat dengan masing-masing data training. Nah, ini total marginnya. Oke, hyperplane paling baik memaksimalkan nilai margin ya. Hyperplane paling baik melewati pertengahan dua kelas. Nah, ini yang penting, dua gapa. Kenapa kok namanya support vektor mesin? Nah, istilahnya dan diambil dari sini. Jadi support vektor adalah sampel atau data training yang lokasinya paling dekat dengan hyperplane. Nah, jadi ini ya contohnya. Ini dari kelas min 1. Ini support vektornya. Jadi data training yang jaraknya terdekat dengan hyperplane. Jadi ini hyperplane-nya ya. Ini terdekat dari kelas min 1, 2 ini support vektornya. Dari kelas plus 1, 2 titik kuning ini yang merupakan support vektor dari kelas plus 1. Jadi Anda perhatikan, jadi ini kan paling dekat dengan margin. Ya, titik terdekat dengan margin itulah yang disebut titik support vektor. Jadi kesimpulannya apa? Kita mau menentukan garis batasnya, decision boundary-nya, hyperplane-nya, yaitu dengan cara membangun margin yang melewati titik support setiap kelas, titik yang terdekat pada margin. Jadi kita harus memilih dari data training mana sih yang merupakan titik support. Nah, kalau udah dapat terpilih itu, maka garis pas di tengah-tengahnya titik support tersebut antar dua kelas yang berbeda, lah garis itulah yang merupakan garis batas yang optimal yang memisahkan dua kelas dengan baik. Nah,
Jadi pemilihan support vektor itu berarti memaksimalkan margin. Maka itu yang akan dituju pada proses untuk pencarian garis batas optimalnya. Ya, jadi kesimpulannya, training pada SVM, perhitungan pada SVM itu adalah cari support vektor yang paling baik. Di support vektor yang dapat memaksimalkan margin. Contoh misalnya, kalau saya pilih support vektornya ini dan sebelah sini, ya mungkin kan lebar jaraknya, tapi Anda perhatikan apakah itu paling baik. Ya. Jadi kalau misalkan ini saya anggap support vektornya yang dari kelas +1, yang ini support vektornya dari kelas yang ini pasti. Jadi kalau saya gambar garisnya seperti ini, nah sulit ya, kalau dari sini nggak mungkin, paling dekat enggak juga. Jadi nggak mungkin titik ini sebagai support vektor, karena kalau saya gambar garis manapun, oke, bisa sih, ini paling dekat nih. Nah, ini paling dekat garis ini. Saya nggak bisa tulisin karena ini tidak bisa diedit slide-nya. Jadi kalau saya gambar ini, saya anggap sebagai support vektor dari kelas +1, berarti saya anggap ada garis yang paling, garis hyperplane yang paling dekat dengan titik itu kan berarti kan garisnya seperti ini nih. Nah, salah klasifikasinya kan, tidak memenuhi kode, jadi tidak bisa yang paling atasnya disebut support vektor. Kemudian kalau yang ini ya sudah terlihat, ini contohnya jelas gitu ya. Nah, jadi ini memang kebetulan contoh, misalkan ini atas sedikit, ya ini pasti akan sama, dia paling dekat. Nah, kalau yang lainnya ya kebetulan contohnya di sini tidak kelihatan sekali. Kalau misalkan saya pakai garis titik-titik yang lain, saya pilih sebagai support vektor. Nah, jadi intinya untuk SVM dia akan bagaimana memilih support vektor sehingga support vektor itu titik-titik terluar dari data training yang paling dekat dengan garis itu bisa maksimal jarak antara kelas yang pertama dengan kelas yang kedua, seperti itu ya. Oke, nah ini diberikan contoh D1, D2. Ini jadi D1 saya anggap support vektor misalkan ya, D2 juga support vektor. Nah, Anda perhatikan D1 tadi paling kecil ukurannya, lebih kecil. Maka ini kalau misalnya saya anggap support vektor, berarti ini bidang batasnya kan pas di tengah-tengahnya, berarti nanti garisnya tidak seimbang, marginnya kan 2 kali lipatnya D1, berarti di sebelah sini nanti. Anda lihat loh, ini masih jauh dari data training kelas kedua yang paling dekat sama garis. Misalkan D2 miliknya dari support, dianggap support vektor. Nah, ini juga kalau 2 kali lipatnya D2 kan berarti kan di sini nih. Loh, ini belum nyentuh sama sekali yang titik kelas pertama. Kemudian Anda perhatikan D3 dibuat lebar lagi. Nah, kalau 2 kali lipatnya kan di sini, belum nyentuh juga titik yang terluarnya kelas yang pertama. Nah, kemudian dianggap misalnya, oh ini support vektor, ini juga support vektor. Pas jaraknya sama-sama D4. Nah, ini kan pas tengah-tengahnya, ini kan lebih baik dibanding tadi yang D3. D3 ini paling dekat, tapi 2 kali lipatnya D3 kan di sini nih. Nah, belum nyinggung ini. Jadi garisnya yang terbentuk pas belum tengah, nggak pas di tengah-tengahnya. Jadi ini kan jauh lebih baik, ini pas di tengah-tengahnya. Jadi support vektor terbentuk, ini juga terpilih jadi support vektor. Sama jaraknya. Nah, ini yang diinginkan. Untuk dibangun garis batasnya itu pas di tengah-tengah antara bidang batas dari 2 kelas tersebut ya, dengan jaraknya terdekat ya. Jadi ini paling dekat. Jadi support vektor adalah titik training yang terdekat dari garis batas.
contoh-contohnya, Anda perhatikan. Ini support vektornya. Ya, ini support vektor dari kelas yang kedua. Jaraknya sama. Nah, ini garisnya pas di tengah-tengahnya. Oke. Jadi support vektornya ini bisa macam-macam ya. Ini 1, 2. Ini yang paling dekat yang pasti yang ini yang paling dekat. Ya. Berarti kita akan menemukan support vektor mana yang bisa memisahkan margin dengan baik, karena kan margin maksimal berarti terpisah secara baik dua kelas tersebut. Oke, untuk kelas pertama fx plus 1, untuk kelas yang kedua xx min 1 untuk garis yang melewati support vektor. Jadi hyperplane 1 tadi melewati support vektor 1, hyperplane 2 fx2 melewati support vektor yang kelas 2. Jadi bagaimana cara menemukan support vektor? Ya berarti kita coba ya untuk persamaannya fx wx plus b, berarti nanti support vektor nilainya adalah plus 1 untuk dari kelas yang pertama. Sedangkan untuk yang dari kelas kedua, support vektor nilai persamaannya nilainya wx plus b nya adalah negatif 1. Ya, tengah-tengahnya kan berarti ya garis itu nilainya sama seperti di perseptron, nilainya adalah wx plus b nya sama dengan 0. Jadi kita akan mencoba menemukan support vektor dengan menggunakan fungsi ini fx plus 1 untuk yang support vektor pertama dari kelas pertama, fx sama dengan min 1 untuk support vektor dari kelas yang kedua. Fx sendiri kan wx plus b. Oke, berarti bagaimana memaksimalkan D itu marginnya ya, dengan menggunakan fx plus 1 dan fx min 1 ini, seperti itu. Nah, distance antara hyperplane dengan pattern X pada training set besarnya sebesar wx plus b dibagi normnya. Jadi Anda perhatikan untuk data trainingnya nanti adalah fit data training pertama X1 gitu ya, dengan n fitur kelasnya Y1, data training kedua X2 kelasnya Y2. Nah kelas ini kan bisa kelas plus 1 atau kelas minus 1. Jadi kita akan mencoba menghitung distance antara hyperplane dengan pattern. Jadi jaraknya ya wx plus b dibagi normnya. Nah berarti hyperplane, nah, jarak antara hyperplane dengan pattern, jadi sembarang pattern. Jadi misalkan ini semuanya pattern titik data training, kan kita masih belum tahu mana support vektornya. Jadi kita kan akan mau lihat hyperplane-nya fx plus 1, fx min 1 ini di mana sih? Di x1, di titik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya itu mana yang paling kecil jaraknya. Nah, sehingga nanti bisa membangun memaksimalkan margin yang ada. Nah kita akan menghitung dengan ya distance-nya, ini persamaan distance antara hyperplane dengan data training. Ya. Nah tujuan utamanya ya ini, hyperplane-nya itu bisa paling kecil. Jadi hyperplane-nya yang ini ya, yang garis patah-patah. Ya, jadi bisa paling kecil baik di kelas yang plus 1 maupun di kelas min 1. Jadi selisih di hyperplane dengan data training pertama, data training pada kelas pertama maupun pada data training kelas kedua itu harus paling kecil, sehingga nanti kita bisa buat garis batas di tengah-tengahnya kedua hyperplane pada kelas 1 maupun kelas kedua. Oke. Nah, karena wx plus b persamaan fungsinya itu kalau hyperplane pada kelas pertama adalah plus 1, fx sama dengan plus 1, pada kelas kedua fx sama dengan min 1.
gitu ya. Nah, kalau diabsolutkan ya nilainya pasti 1 ya kan, karena diabsolutkan ya fungsi tadi bisa, kalau kelas pertama kan +1, kelas kedua -1. Nah, kalau diabsolutkan semuanya sama bernilai 1. Jadi kita ingin mencoba mencari jarak terdekat antara hyperplane 1 dan 2 pada kelas +1 maupun kelas -1 yang terkecil jaraknya ya, dimana nilainya adalah sama dengan 1. Oke, 3 sama 4 ini kalau disubstitusikan ya, jadi 4 disubstitusikan ke ketiga ini, maka akan didapatkan, jadi Anda lihat yang atas ini akan digantikan dengan 4, maka kita akan memperoleh, oh berarti nanti mau mencari minimum distance ya, dengan cara 1 dibagi nomnya W. Oke, jadi bagaimana cara mencarinya? Nah, Anda perhatikan seperti ini, ini mungkin lebih mudah dilihat. Jadi ini pada kelas +1, pada kelas -1 ya. Marginnya berarti kan antara ini ya, hyperplane +1, hyperplane -1, ini margin, berarti kan jaraknya ya, jarak itu kan selisih. Jadi yang pertama dikurangi yang kedua, Wx plus B tambah sama dengan +1 dikurangi Wx plus B pada sama dengan -1. Kalau dikurangi kan berarti hasilnya adalah Wx, hati-hati ini plusnya, ini data training kelas 1, ini data training kelas kedua, data training plus dan data training min. Di Wx plus dikurangi Wx min sama dengan 1 dikurangi 1 kan 2, 1 dikurangi 1 dikurangi -1 adalah 2, B kurangi B adalah 0. Jadi kita akan menghitung margin dengan cara seperti ini ya. Jadi M itu margin, jadi margin kalau X tambah jadi kalau ini bernilai sama dengan 2, maka penghitungannya kalau dibagi normnya maka 2 dibagi normnya, yaitu norm dari weight-nya ya. Jadi kita akan memaksimalkan itu nilai marginnya. Maka Anda perhatikan untuk yang hyperplane pada kelas +1 kan memenuhi persamaan yang pertama tadi, constraints pertama tadi ya, seperti yang di slide sebelumnya. Untuk hyperplane yang pada kelas kedua ya, yang kita ingin cari marginnya memenuhi persamaan yang kedua. Jadi misalnya kita jadikan 1, maka nah dengan mengganti menjadi +1 maka akan memenuhi persamaan yang pertama, dengan mengganti menjadi -1 akan memenuhi persamaan yang kedua. Jadi ini penulisannya menjadi dua hyperplane yang kepingin diminimaskan jaraknya dengan masing-masing data training pada masing-masing kelas dituliskan dalam bentuk YI kalikan WXI plus B bernilai lebih besar sama dengan 1. Oke, itu untuk hyperplane-nya. Nah, kemudian yang kedua, margin akan dimaksimalkan ya, margin yang terbentuk antara dua hyperplane itu akan dimaksimalkan dari persamaan yang di sebelumnya. Margin didapatkan dari 2 dibagi norm dari bobot ya. Nah, ini kan berarti kalau mau memaksimalkan margin, semakin besar nilainya margin itu kan berarti kita lihat dengan semakin kecil nilainya W, maka nilainya margin akan semakin besar. Maka tujuannya bisa dituliskan dalam bentuk lain, dengan kalau ingin memaksimalkan margin ya cari W yang paling kecil. Jadi intinya kalau dituliskan dalam bentuk primal gitu ya, maka tujuannya yaitu ingin meminimalkan nilai bobotnya ya, jadi distance bobotnya, norm dari W-nya. Kemudian constraints-nya tapi ada batasannya,
yaitu batasannya berupa fungsi yang tadi, fungsi hyperplane-nya ya. Jadi YI dikalikan WXI tambah B lebih besar sama dengan 1, itu batasannya. Nah, jadi tujuan ingin meminimalkan W-nya, tapi ada batasan, jadi harus memenuhi persamaan hyperplane-nya. Nah, ini bisa diselesaikan dengan salah satunya cara menggunakan Lagrangian ya. Jadi Lagrangian itu kalau dipakai kalau ada sebuah fungsi tujuan dan tapi ada batasannya, jadi ada fungsi pembatasnya. Jadi ini kita bisa menemukan bagaimana seperti yang di perseptron ya, W-nya berapa, B-nya berapa, supaya tujuan tercapai. Jadi W-nya bisa diminimalkan, artinya marginnya bisa dibuat maksimal, tapi tetap memenuhi persamaan hyperplane, sehingga hyperplane yang dibentuk itu untuk kelas 1 lebih besar sama dengan 1, untuk kelas yang kedua lebih kecil sama dengan minus 1. Nah, jadi tujuan membentuk garisnya yaitu mencari W dan B yang benar, yang optimal nanti ya, W dan B yang membuat garis batasnya itu optimal dengan harus memenuhi persamaan pada primal form. Nah, Lagrangian dipilih ya, dengan bentuk kita masukkan fungsi tujuannya. Jadi ini fungsi tujuannya setengah W kuadrat, ini ya fungsi tujuannya norm W kuadrat. Kemudian ada pengalih Lagrangian, jadi Lagrange multiplier. Jadi bentuk Lagrangian dituliskan dari fungsi tujuannya itu apa, dikurangi dengan pengalih Lagrange yang dikalikan dengan fungsi tujuan, fungsi constraint-nya, ini constraints-nya. Nah, jadi kalau dijadikan YWX plus B minus 1, nah ini fungsi constraints-nya. Digunakan untuk apa? Yaitu untuk mencari nilai bobot W dan nilai beta ya. Kita harus temukan Lagrange multiplier yang sesuai supaya nanti dua variabel yang ingin kita cari nilainya, yaitu W-nya berapa dan B-nya berapa, itu dapat ditemukan. Nah, ini harus juga ditambahkan untuk semua Lagrange multiplier yang nilainya harus lebih besar atau paling kecil adalah 0. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan yang ingin dituju di SVM. Jadi ada cara lain, cuma yang sering dipakai menggunakan Lagrange multiplier. Nah, cara kerja Lagrange multiplier silakan bisa Anda baca di internet. Yang pasti dari dua variabel yang kita ingin cari, yaitu nilai W-nya berapa, nilai B-nya berapa, supaya memenuhi persamaan ini, maka kita lakukan proses derivasi dari persamaan Lagrange yang ini terhadap W dan terhadap B. Oke, jadi ini disebut primal variables ya. Jadi ini bentuk primal, maka primal variabelnya apa yang ingin kita selesaikan, kan kita ingin mencari nilai W dan B. Jadi ini W dan B kita sebut variabel primalnya. Oke, lakukan derivasi terhadap persamaan Lagrange yang tadi terhadap W dan juga terhadap B. Ya, kita akan memperoleh jika nilainya dari optimal itu kan derivasi persamaan Lagrange terhadap B optimal kalau sama dengan 0, kalau diturunkan terhadap B juga optimal akan diperoleh kalau sama dengan 0. Nah, kalau dari terhadap B ya, diturunkan terhadap B, Anda perhatikan yang ada B-nya kan bagian ini nih ya. Maka kalau dikeluarkan ya, berarti kan alfa Y XI ditambah B ya, dikalikan, alfa Y XW ditambah alfa Y B. Oke, nah berarti kan kalau diturunkan terhadap B yang ada variabel B kan cuma bagian
alfa YB, maka hasil gradiennya atau hasil turunannya terhadap B nilainya adalah alfa I YI, ya, sama dengan 0. Jadi ini turunan terhadap B, ya, gradien terhadap B jadi alfa YI B, ya, karena kan kalau alfa YI X IW itu kan tidak ada variabel B, jadi kan pasti nilai gradiennya atau turunannya 0, ya. Ini juga kan alfa alfa I, ya, kan ini kan kurungnya kan jadi satu dengan YI, berarti kan yang berikutnya negatif alfa I juga turunannya 0. Ini juga tidak ada B nya, berarti setengah B kuadrat juga pasti 0. Jadi semuanya 0 kecuali yang tadi ini alfa YI B, karena ada B nya, berarti turunan terhadap B bernilai alfa YI. Sigmanya jangan lupa, sigma alfa YI, maka bernilai sama dengan 0. Kemudian untuk yang terhadap W, nah ini ada W nya, ini juga ada W nya. Nah untuk yang pertama, ya, untuk yang W yang pertama berarti kan 2W seperti itu. Kemudian 2 kali setengah W, 2 kali setengah W, berarti kan W, ya, W. Kemudian yang ini ada W nya juga, alfa I YI, sigma alfa I YI XI W, ya, berarti turunannya alfa I YI XI sigmanya. Nah ini kan W, berarti W sama dengan alfa I YI X, seperti itu. Nah itu untuk yang turunan terhadap W. Berarti persamaan Lagrange ini kalau diturunkan terhadap variabel primalnya, jadi variabel primalnya itu W sama B, variabel dualnya yaitu Lagrange multipliernya tersebut, ya. Kalau terhadap variabel primalnya didapatkan persamaan 11 sama persamaan 12, jadi diturunkan terhadap B, diturunkan terhadap W. Oke, nah mau diapakan? Disubstitusikan. Jadi intinya kenapa kok perlu diturunkan terhadap primal variabel, supaya nanti persamaan Lagrange yang ini variabel-variabelnya yaitu W sama B akan dihilangkan, sehingga nanti tinggal satu variabel yang dual saja. Oke, kita coba substitusikan 11 sama 12 ke persamaan asalnya. Jadi semua nilai W nanti akan diganti yang semua nilai B, ya, di turunan terhadap B akan diganti persamaan 11, dan nilai W akan diganti persamaan yang nomor 12 karena kan turunan terhadap W. Nah ini di halaman berikutnya sudah dituliskan lagi. Jadi ini turunan terhadap B nya, yang ini terhadap W nya. Jadi nanti semua W akan diganti persamaan 12, dan turunan terhadap B, ya, akan diganti persamaan 11. Hasil akhirnya dapatkan persamaan 13 dan 14. Nah step by stepnya bisa dilihat di halaman berikutnya. Jadi perhatikan ini yang tadi, kalau W diganti sigma alfa I YI XI, jadi semua W, ya, jadi kan turunan terhadap W kan jadi yang tadi 12 itu tadi. Nah ini W akan diganti menjadi tadi apa, sigma lambda I alfa I YI XI. Nah ini diganti alfa I YI XI, jadi W kuadrat itu kan W kalikan W, maka alfa I YI XI alfa J YJ XJ. Untuk sigmanya dari notasi I sampai kan ini menggunakan sigma dari I, yang ini sigma dari J, jadi tidak bisa sama, jadi harus berbeda. Kemudian untuk karena ini distance antara dua garis, ya, jadi norm ini distance antara dua titik, ya, titik pertama titik I, titik kedua titik J, jadi normnya berapa, distance-nya berapa, maksudnya seperti itu, ya. Kalikan tadi karena W adalah alfa I YI XI, maka total jarak antara titik Y antara I ke J, ya, dilihat dari masing-masing nilai
kelasnya, Y itu kan nilai kelasnya, X itu kan nilai fiturnya. Seperti itu. Terus W muncul juga di bagian yang sebelah sini. Maka kalau persamaan ini diuraikan gitu ya, dapat yang dituliskan di bawah ini. Jadi kalau diuraikan, alfa I Y I X W yang ini ya, jangan lupa sigma, terus sigma alfa I Y I B. Nah kemudian ini ada minus 1, berarti alfa Y I minus 1. Sorry, Y I nya nggak masuk, jadi alfa minus 1. Oke. Nah yang punya W kan hanya di bagian yang sebelah sini saja, jadi itu yang diganti dengan sigma alfa I Y I X I. Jadi yang ini yang diganti, W nya diganti, disubstitusi dengan sigma alfa J Y I X J. Kenapa pakai J? Karena depannya sudah I ya, jadi untuk I, ini untuk J. Nah sedangkan untuk yang berikutnya alfa I Y I ini sama dengan 0. Kenapa? Dapat dari persamaan tadi. Nah ini dia 11. Semua alfa I kalikan Y I adalah bernilai 0, turunan dari B nya tadi. Maka Anda perhatikan, nah ini bernilai 0 ya, kan dari proses B nya turunan terhadap B. Didapatkan, Anda perhatikan ini hasil akhirnya. Setelah ditulis dalam bentuk ya yang sama, Anda perhatikan akhirnya dapatnya sama nih, alfa Y Y X X, alfa Y Y X. Nah misalkan ini disebut A, variabel A, yang ini disebut B, maka bentuknya Anda perhatikan, ini kan W ini kan bagian sebelah sini, berarti ini nanti diganti A, terus yang sebelah kanannya akan diganti menjadi A ditambah B. Maka Anda perhatikan itu bentuknya. Nah, jangan lupa ada setengah pengalinya, setengah ini B kuadrat jadinya A, terus minus, nah ini minusnya sebelah kanannya ini, minus A ditambah 0 minus B, berarti kan minus A minus kurung A dikurangi B. Nah dibuat bentuk lain menjadi B dikurangi setengah A, jadi kan setengah A dikurangi A ditambah B, berarti kan B dikurangi setengah A. Nah B dikurangi setengah A, nah ini bentuknya ya, B dikurangi setengah A, ini kan setengah A ya, ini B nya, lihat B nya yang bagian ini, jadi sigma kurangin setengah A, hanya yang ini tadi. Oke, nah itu yang dituliskan di depan tadi. Nah jadi setelah semuanya disubstitusi, maka didapatkanlah perubahan ya, dari yang tadi hasil Lagrange yang disubstitusikan, maka ini terbentuklah persamaan yang baru. Yang baru adalah memaksimalkan. Kenapa memaksimalkan? Lihat kalimatnya di sini. Solusi tadi diperoleh dengan mencoba meminimalkan L terhadap primal variabel yaitu W dan B, dan memaksimalkan L terhadap variabel Lagrange, jadi alfanya. Jadi karena sudah dilakukan proses gradien L untuk W dan B sama dengan 0, maka tinggal setelah disubstitusikan variabelnya hanya tinggal yang Lagrange multiplier, jadi alfa. Nah ini kita ingin hasilnya setelah disubstitusikan tadi Lagrange persamaan Lagrange-nya, sekarang tinggal tujuan akhirnya memaksimalkan. Nah jadi ini kita akan memaksimalkan nilai variabel dualnya, variabel Lagrange multiplier-nya ini ya, ini didapatkan dari hasil substitusi tadi. Tetap ada constraints-nya semua nilai Lagrange-nya tidak boleh lebih kecil 0, jadi minimal 0. Ditambahkan juga untuk persyaratan yang tadi, jangan lupa mana ya tadi ya, oh ya, nilai untuk apa namanya Lagrange multiplier dikalikan YI juga harus bernilai 0, seperti itu. Jadi ini akhirnya tujuannya kita cari nanti nilai Lagrange multiplier yang paling kecil 0 itu mana saja,
sehingga kita akan bisa menemukan support vektor dan nanti itu akan membentuk sebuah persamaan batasnya antara dua kelas tersebut. Oke. Nah, jadi bentuk yang kedua ini kita sebut bentuk dual form. Tadi yang pertama yang meminimalkan W dan seterusnya. Nah, kan sudah disubstitusikan W sama B, dapatlah bentuk yang kedua. Nah, kita sebut di sini bentuk dual form. Jadi ada dua tahap menghilangkan variabel W dan variabel B, substitusikan tinggal variabel Lagrange saja. Nah, bentuk dual form ini yang kita akan jadi acuan untuk proses support, mencari support vektornya. Ya, persamaan dual form ini hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep quadratic programming. Intinya adalah kalau diselesaikan maka akan didapatkan nilai alfa yang sebagian besar itu bernilai 0. Ya, kebanyakan bernilai 0. Nah, untuk pembahasan quadratic programming saya tidak bahas ya. Juga untuk nanti contohnya coba dilihat aja. Jadi intinya kalau sudah didapatkan nilai alfa yang memenuhi persamaan tersebut, yang bisa memaksimalkan persamaan tersebut, maka akan ketemulah sebuah atau beberapa nilai alfa yang tidak bernilai 0. Nah, yang enggak bernilai 0 itulah yang kita sebut nilai titik vektornya, titik support vektornya. Jadi intinya terbentuklah support vektor. Nah, jadi support vektor adalah alfa yang bernilai tidak 0. Nah, kalau support vektor ketemu kan berarti hyperplane di di kelas plus 1 maupun di kelas min 1 udah ketemu. Nah, maka bisa dibentuklah sebuah garis batas di tengah-tengahnya kedua hyperplane dari kelas plus 1 maupun min 1 tersebut. Ya, karena kan berarti sudah memaksimalkan margin, memenuhi persamaan primal form yang pertama. Kalau memaksimalkan margin berarti kan memenuhi pencarian garis yang paling optimal. Nah, bagaimana setelah ditemukan support vektor? Nah, untuk membangun garisnya sekarang. Jadi kan kembali lagi kalau untuk membangun garis butuh W sama B. Maka W sama B-nya balik lagi ke persamaan yang 12 tadi. W diperoleh dari alfa dikalikan Y sama X. Y ini kan kelasnya, X itu kan data trainingnya. Maka nilai W bisa diketahui selama dapat ditemukan alfa. Alfanya ini kan ditemukan dengan cara yang enggak 0. Nah, yang pilih yang enggak 0, maka nilai Lagrange multiplier atau alfa itu akan dikalikan dengan kelas dan nilai masing-masing data trainingnya. Dapatlah nilai W-nya. Habis itu dipakai untuk menghitung bias. Bagaimana menghitung bias? Yang menghitung bias adalah min setengah dikalikan WXI ditambah WX plus 1. Jadi pas di tengah-tengahnya ya. Garis batasnya kan pas di separuhnya, di tengah-tengahnya dari hyperplane marginnya. Maka kita bisa hitung biasnya dari min setengah jarak. Kemudian setelah W sama B dapatlah persamaan garisnya kan. Jadi WX ditambah B sama dengan 0, itu berarti kan persamaan garis batasnya. Maka kita bisa melakukan uji terhadap data training ataupun data tes yang kita mau masukkan. Apakah memang sudah bagaimana hasil klasifikasinya. Jadi kalau misalnya sebuah data uji T mau dimasukkan ke dalam SVM tersebut, ya kita uji dengan menggunakan persamaan yang sudah diketahui W dan B nya tadi. Apakah dia masuk plus 1, apakah dia masuk minus 1. Oke, kita perhatikan contoh soal. Nah, ini kebetulan tidak dituliskan secara detail bagaimana mencari alfanya. Contoh, diberikan data training 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data training dengan 2 fitur dengan nilai sebagai berikut, dan ini adalah nilai kelasnya, kelas plus 1 atau kelas minus 1. Kemudian setelah melalui proses quadratic programming didapatkanlah nilai alfa. Anda perhatikan nilai alfanya ada yang 0, ada yang enggak. Nah, yang tidak inilah merupakan nilai
penunjuk bahwa data tersebut merupakan data super vektor. Jadi data pertama dengan X1 0,3858 dan X2 0,457 adalah super vektor dari kelas plus 1. Jadi titik terdekat dari hyperplane pada kelas pertama, sedangkan super vektor dari kelas min 1 yang 0,471 dan 0,641. Nah, dari Lagrange multiplier tadi ini, dari masing-masing support vektor itu yang menunjukkan support vektor, dimasukkanlah ke dalam persamaan untuk mencari bobot. Persamaan mencari bobot adalah alfa kalikan yi kalikan xi. Nah, gunakan y dan x setiap support vektor tersebut. Oke, perhatikan persamaannya. Support vektor pertama untuk yang data pertama tadi kan kelasnya adalah kelas plus 1. Support vektornya tadi sebentar, Lagrange multiplier 655261 ya. 655261 kelas pertama, maka x-nya ya, x-nya yaitu x1 ya, data fitur satunya. Karena kita mau cari bobot W1, maka x-nya pakai x1. Ya, sedangkan untuk support vektor kedua dengan nilai Lagrange 65,5261, kelasnya Y2 min 1 ya, maka X1 pada support vektornya yang kedua nilainya segini. Itu dapatlah W1 nya berapa. Nah, untuk W2 berarti kan ngambil dari X2 fitur yang kedua dengan nilai Lagrange yang sama ya, jadi cuma beda di bagian X nya. Ini X2 berarti fitur kedua, support vektor pertama, X2 pada support vektor yang kedua. Dapat W1 dan W2. Tinggal ngitung B-nya. Bobot dihitung dari ya, min setengah bobot dikali ya, bobot dikalikan bobot 1 dikalikan X11 dan bobot 2 dikalikan X12. Jadi bobot satunya kan tadi sudah ketemu, min 6,64, bobot 2-nya min 9,32. Maka min 6,64 dikalikan X1 ya. Untuk 0,3585 Anda perhatikan yang ini. Kemudian untuk bobot keduanya min 932 kalikan yang fitur keduanya ya, 0,4087. Jadi Anda perhatikan ini khusus untuk support vektor yang pertama ya. Jadi bobotnya dikalikan nilai fitur masing-masing support vektor. Jadi ini bobot 1 kalikan fitur 1 support vektor pertama, bobot 2 W2 dikalikan support vektor pertama pada fitur yang kedua. Untuk support vektor yang kedua ya, support vektor yang kedua itu kan di kelas minus 1. Maka sama, W-nya 1, W2 nya kan sama. Yang ini cuma bedanya ini fitur 1 support vektor yang kedua pada kelas kedua ya, ini fitur 1, ini fitur 2. Jadi kalau misalnya support vektornya banyak, ini kan kebetulan pas 1, 1. Jadi pada kelas plus 1 support vektornya cuma 1, pada kelas min 1 support vektornya cuma 1. Kalau misalnya lebih dari 1 ya jumlahkan terus. Jadi untuk semua support vektor pada kelas 1, untuk semua support vektor pada kelas min 1 dikalikan dengan bobot masing-masing pada fitur yang sesuai. Kemudian di rata-rata didapatkan biasnya adalah, jadi nilainya ini kan min 6,93, ini min 8,292, jadi di rata-rata dapatlah titik biasnya, nilai biasnya 7,929. Nah, sudah lengkap, W1 sudah, W2 sudah, bobot bias juga sudah, masuk ke persamaan. Jadi persamaan inilah yang merupakan garis pembatasnya, decision boundary-nya dari dua kelas yang sudah ditemukan nilai margin terbesarnya dengan menggunakan persamaan Lagrangian dan penyelesaian dengan menggunakan quadratic programming. Oke. Nah, kalau coba digambarkan persamaan garis tersebut, gambarnya seperti ini nih. Nah, support vektornya untuk kelas yang plus 1 yang berbiru atas ini, support vektor untuk kelas yang min 1 yang ini. Kebetulan karena datanya memang sangat kelihatan bahwa support vektornya cuma 1 tok. Ini merupakan titik terdekat
dari bidang batasnya. Jadi hyperplane satunya jadi yang melewati support vektor 1, hyperplane 2-nya yang melewati yang support vektor kedua. Nah, garis batasnya pas separuhnya, pas di tengah-tengahnya. Seperti itu ya untuk cara kerja support vektor mesin. Jadi saya simpulkan, proses support vektor mesin dalam trainingnya dia akan mencari titik support vektor, di mana support vektor itu adalah yang dicari yaitu data yang terdekat dengan hyperplane margin yang mempunyai margin maksimal. Ya, hyperplane garis batas yang mempunyai margin maksimal. Seperti itu. Oke. Kemudian yang sudah kita pelajari tadi kita sebut hard margin, ya. Jadi SVM original atau SVM yang hard margin dengan asumsi bahwa semua data pada kedua kelas terpisah secara baik. Contoh yang tadi ini kan terpisah baik, yang biru di atasnya garis, yang merah di bawahnya garisnya. Ini kita pasti bisa buat sebuah garis batas optimal pas di tengah-tengah titik terluarnya data. Nah, pada kenyataannya pada kasus kompleks itu jarang ya yang benar-benar bisa dipisahkan dengan baik. Maka SVM dikembangkan dengan konsep soft margin. Jadi ada sebuah constraint tertentu yang memberikan toleransi data ya terhadap data-data yang nggak bisa dipisahkan secara baik. Jadi masih ada yang salah, kita kasih nilai toleransi. Nah, contoh yang di sini ini kan support vektornya yang terdekat yang ini nih ya, ini support vektor. Jadi kita bisa buat hyperplane ini baik ya. Jadi ini hard margin. Nah, sekarang yang soft margin diberikan contoh sebagai berikut. Anda perhatikan pada kelas plus 1 ini ada sebuah data yang dari kelas min 1 di sini. Sama kebalikannya juga ada data dari kelas plus 1 masuk ke kelas min 1. Akan sulit ya membuat garis batas untuk kalau data training yang seperti ini. Mau kayak apa? Yang linear ya. Mau melingkar-melingkar kan juga sulit. Jadi ada yang masih salah diklasifikasikan. Ya, jadi kita memberikan sebuah nilai toleransi seperti itu ya. Kira-kira nilai toleransi seperti berapakah yang bisa kita berikan supaya tetap bisa dibangun garis batas dengan konsep SVM. Jadi nyari nilai terdekat dari support vektor, nilai terdekat hyperplane dengan support vektor sehingga distance-nya tetap maksimal marginnya. Nah, ini kan contoh pengembangan yang contoh yang di sini tadi. Ini merupakan support vektornya gitu ya. Ini hyperplane yang terbentuk, ini garis batasnya. Persamaan garis pembaginya yang terbentuk pas di tengah-tengahnya hyperplane, maka ya tetap bisa dibuat, tapi ada yang masih salah. XI, XJ ini masih salah. Nah, kita berikan sebuah toleransi tertentu. Ya, jadi kalau nilainya lebih besar 1 tuh berarti masih ada yang salah. Nah, toleransinya kita sebut select variable. Jadi nanti di dalam trainingnya support vektor yang soft margin ini nilai select variabelnya akan diberikan, jadi akan dimasukkan sebagai pengurang dari fungsinya, fungsi pencarian hyperplane-nya tadi ya. Jadi ditambahkan lagi bahwa ada nilai select variable tersebut. Nah, persamaan itu menjadi persamaan 17. Jadi ini yang nanti akan diselesaikan dengan menggunakan primal form, dual form, tetap menggunakan Lagrangian gitu ya. Terus quadratic programming tetap untuk mencari alfanya, tapi jadi ketambahan sebuah select variable. Nah, jadi tujuannya tidak lagi cuma meminimalkan jarak antara support vektor dengan hyperplane-nya, jadi nggak hanya meminimalkan W kuadrat, tetapi ketambahan ya juga meminimalkan jarak toleransi kesalahannya dengan select variable tersebut ya. Jadi kan kalau semakin besar ya semakin jelek kan. Jadi untuk itu diperlukan sebuah konstanta baru, jadi C parameter baru yang mengontrol ya toleransi kesalahannya itu mau berapa. Ya, jadi margin
parameter antara margin dan error klasifikasinya mau seberapa besar. Kalau C-nya tambah besar, ya berarti kesalahan penaltinya ditambah besar. Jadi trainingnya lebih lama. Ya, jadi kalau tambah besar, jadi harus benernya tuh lebih besar daripada kalau C-nya kecil. Nah, jadi dengan C besar, mungkin hasil klasifikasi jadi lebih bagus, akurasinya bagus, tapi proses trainingnya lebih lama dibandingin kalau C-nya kecil. Nah, ini kalau di dalam uji cobanya SVM ya C dicoba-coba, cari C yang paling bagus ya dengan cara mengubah-ubah nilai C-nya. Seperti itu. Jadi C merupakan parameter yang harus diberikan ketika SVM yang soft margin ini akan dilakukan, ya ditentukan mau C berapa, seperti itu. Jadi ketambahan lagi, C itu menentukan nilai untuk menilai pembatasnya Lagrange multiplier. Diharapkan nilai Lagrange multipliernya itu di antara 0 sampai C, jadi jadi tidak lebih besar daripada C. Jadi pembatasnya untuk C merupakan pembatas nilai Lagrange multiplier yang enggak 0, yaitu yang support vector, kan berarti kan Lagrange multiplier tidak 0. Jadi bagaimana yang tidak lebih besar dari C-nya, seperti itu. Oke. Nah, itu untuk soft margin SVM. Jadi ya kita harus coba tentukan kira-kira parameter C itu mana yang paling baik ditentukan dengan pada tahap uji coba program, ya, dengan misalkan menggunakan cross validation dan sebagainya. Nah, itu evaluasinya. Jadi nanti ketika diuji coba terus dievaluasi kira-kira C yang terbaik berapa, parameternya berapa nilainya. Nah, apa itu evaluasi cross validation nanti kalian akan dapatkan di pertemuan ke-14 ya. Oke, itu detail dari pencarian SVM nilai support vektornya. Jadi tadi Anda sudah dapat tentang hard margin, jadi bagaimana cara menghitung tujuan dari SVM, ya, menentukan support vektor dan contohnya. Kemudian ada soft margin. Satu lagi tentang SVM, yaitu tentang SVM yang sifatnya non-linear, ya. Jadi biasanya kalau untuk yang non-linear SVM kita akan gunakan sebuah kernel trick untuk mencoba supaya SVM tetap bisa dipakai untuk kasus-kasus yang non-linear. Contoh misalkan yang linear dulu ya. Nah, untuk yang contoh yang pertama ini kan bisa diklasifikasikan dengan baik gitu ya. Jadi garis batasnya pas di tengah-tengahnya. Nah, ini nggak ada noise-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya datanya seperti yang di tengah atau yang di tengah ini, yang kedua ini, nah kan kita nggak bisa buat garis linear saja. Nah, tapi Anda perhatikan untuk kasus yang seperti ini, nah dipisahkannya gimana? Kita buat sebuah, kan kalau tidak pakai linear kan berarti oh ya saya bisa buat lingkaran ini atau enggak dua garis kan kayak gitu ya. Nah, itu kan kita sebut tidak linear. Nah, dari SVM yang menggunakan kernel trick nanti caranya adalah data tersebut akan di-mapping, akan ditransformasikan ke dimensi yang lebih tinggi. Coba ini kan cuma satu dimensi aja nih. Jadi kan kalau ini ketahuan X, oh ini X-nya 1, ini 2, ini 5, ini 6 gitu, misalnya 10, 11, 12 seperti itu. Jadi kan cuma satu dimensi. Dipetakan, ditransformasikan, digambarkan menjadi dua dimensi ya. Misalkan seperti ini. Nah, lokasinya kan sama ya, 2H 4, 2H 4. Yang tengah 2H lagi yang paling kanan. Jadi ditransformasikan ke dimensi yang lebih tinggi. Ya. Seperti itu. Itu kalau kita buat sebuah garis linear bisa diklasifikasikan. Anda perhatikan, saya bisa buat garis ini membatasi. Anda lihat, yang di bawah garis kelas biru, yang di atas garis kelas merah. Nah, jadi ternyata dengan mengubah atau mentransformasikan data menuju ke dimensi yang lebih tinggi, bisa dibuat garis batasnya yang bisa membagi kelas tersebut dengan dua kelas tersebut dengan baik. Nah, itu yang dipakai konsepnya di nonlinear SVM.
Jadi kita akan mencoba mengubah, mentransformasikan data training ke dimensi yang lebih tinggi supaya data-data itu bisa lebih baik, lebih mudah untuk diklasifikasikan. Yang tadi kan satu dimensi ke dua dimensi. Nah sekarang contoh yang berikutnya, dua dimensi. Anda perhatikan, nggak bisa membuat garis linear, bisanya membuat persamaan lingkaran. Lingkaran kan bukan linear. Nah ini bisa nih, kelas merah sama biru dipisahin. Nah sama idenya kayak tadi. Gimana kalau misalnya diubah menjadi dipetakan ke dimensi yang lebih tinggi? Dua dimensi kan jadi 3 dimensi. Nah ternyata Anda perhatikan, Anda bisa membuat bidang batas hyperplane ya. Ya kan, kalau tadi kan dikatakan kalau satu dimensi 1 poin pembatasnya, 2 dimensi garis, 3 dimensi jadinya bidang. Nah jadi ada hyperplane, ada plane batas. Misalkan kelas biru sama merah, yang di atasnya batas bidang kelas biru, yang di bawahnya bidang kelas merah. Nah, ini ke 3 dimensi. Nah kalau 3 dimensi ke 4 dimensi dan seterusnya kita nggak bisa tuliskan, nggak bisa gambarkan. Jadi intinya pada SVM yang datanya yang tidak dapat dipisahkan secara linear, kita akan gunakan konsep non-linear SVM dengan cara kita akan mapkan, kita akan petakan data-data asli itu ke dimensi yang lebih tinggi. Sehingga kalau sudah dipetakan dengan dimensi lebih tinggi, maka dapat dibentuk sebuah hyperplane yang membatasi kedua kelas tersebut. Oke. Jadi itulah yang kita sebut kernel trick. Jadi kita mapkan, kita transformasikan data X ke data dengan dimensi yang lebih tinggi dengan menggunakan sebuah fungsi. Fungsi itu kita sebut fungsi kernel. Ya, fungsi kernel melakukan korespondensi inner product terhadap data asli. Kita sebut, ya ada yang menuliskan K, ada yang menggunakan simbol tertentu seperti ini. Nah, di SVM untuk kernel tricknya biasanya fungsi-fungsi yang dipakai bisa berupa fungsi linear, bisa fungsi polinomial, Gaussian, maupun fungsi sigmoid untuk memetakan data ke ruang yang lebih tinggi. Oke. Nah, untuk yang non-linear maka formulasi problem yang dualnya, jadi tidak lagi fungsinya fungsi untuk yang fungsi aslinya ya x, y, x, y saja, tetapi persamaan fungsi Vx plus P tadi, Bx plus B diterapkan fungsi kernel tertentu, dipetakan ya. Nah itu yang nantinya akan coba dilakukan proses quadratic programming untuk memaksimalkan nilai fungsi tersebut ya. Jadi sama solutionnya nanti sama, jadi proses kuadratiknya sama dengan yang sebelumnya, cuma bedanya data trendingnya tidak terhadap x, y, x, y aja, tapi x, y, x, y akan dimasukkan ke fungsi kernel. Nah itu yang nanti akan diolah untuk mencari Lagrange multipliernya berapa, yang tidak nol, kemudian dimasukkan ke pencarian W dan B yang sesuai. Nah, jadi solution fungsinya, jadi fungsi fx-nya nanti fungsi garis batasnya yang terakhir ya. Jadi Lagrange multiplier kalikan Y dikalikan fungsi kernel ditambah B. Nah, jadi intinya tidak lagi menggunakan data training saja yang aslinya, tapi data trainingnya dimasukkan ke fungsi kernel. Nah, kemudian setelah dimasukkan ke fungsi kernel, dipetakan ke ruang dimensi yang lebih tinggi, maka itu akan dicari nilai kuadratik dengan quadratic programming. Ya sama-sama mencari alfa atau Lagrange multiplier yang membuat garisnya itu optimal, yaitu Lagrange multiplier yang nilainya tidak nol. Seperti itu. Oke.
Oke, jadi sebuah fungsi kernelnya itu merupakan perkalian dot ya dari vektor-vektor data aslinya. Oke, untuk yang terakhir, bagaimana memprogram SVM di Python? Ya, saya berikan contoh, saya ambil dari slide dari website yang tertulis di sini. Ini potongan-potongan programnya. Jadi ini pada data iris. Ya, intinya SVM pada Python ada library-nya di sklearn dengan menggunakan sklearn.svm. Anda lihat importnya svc. Jadi C itu untuk classification. Jadi kalau kalian mau gunakan untuk regression svr, gitu ya. Nah, Anda perhatikan perintahnya pada bagian ini. Jadi untuk support vector classifier svc ada beberapa parameter yang bisa kalian tuliskan. Kalau kalian kepingin yang linear, berarti kernelnya kernel yang ini menggunakan yang kernel ya. Jadi apapun itu, entah nanti 2 dimensi atau tidak, nah Anda bisa lihat untuk kalau mau pakai kernel jenisnya yang mana, kemudian cara menjalankan trainingnya sama seperti yang classifier yang lain menggunakan metode fit ya. Nah, inputnya bergantung dari proses kernelnya juga ya. Kalau yang fit ini membutuhkan nilai standar deviasi, dan yang kedua yaitu nilai output dari datanya. Anda perhatikan X itu data trainingnya, fiturnya Y itu outputnya. Jadi kan untuk trainingnya disesuaikan dia kelasnya kelas apa. Nah, bisa Anda juga menggunakan perintah support vector untuk menampilkan dari data trainingnya. Iris kan cuma sampai 100 data saja. Iris kan aslinya kan 150. Dari data 0 sampai dari data pertama sampai data ke 100. Nah, ini titik-titik support vector yang terbentuk. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik menjadi support vector. Kemudian kalau mau dilihat data baru masuk ke kelas iris yang mana, Anda bisa coba-coba ya, nanti hasil prediksinya dari classifier yang terbentuk apa. Oke. Untuk yang berikutnya saya juga masukkan sebuah slide tambahan. Jadi yang kemarin pembahasan tentang artificial neural network kan masih belum dibahas tentang Python-nya. Nanti saya coba jelaskan sebentar. Silahkan kalian coba sendiri implementasikan untuk Python-nya. Kemudian ada referensi-referensi tambahan berkaitan dengan ANN dan SVM ya, ini ada di slide yang ke-16 ya. Jadi ini untuk slide tambahannya. Pertama kali saya akan bahas tentang yang artificial neural network. Saya coba dari yang scratch itu berarti dari yang tidak menggunakan library ya pada data iris. Contoh untuk prosesnya nanti mau distandarisasikan, jadi ada beberapa yang saya pakai dengan menggunakan standar scalernya. Nah, untuk data irisnya kita ambil sama seperti yang tadi SVM 100 data pertama untuk trainingnya. Jadi load iris, X untuk fiturnya, Y untuk kelasnya data iris. Kemudian untuk yang dari sketch ini fungsi yang kita pakai yang sigmoid ya. Jadi biar ini ke arah yang multilayer perceptronnya gitu ya. Jadi fungsinya untuk fungsi dari perseptron, bukan perseptron. Jadi fungsinya nggak saya gunakan yang aktivasi biasa, tapi gunakan fungsi aktivasi yang sigmoid. Oke, persamaan fungsi sigmoidnya 1 dibagi 1 plus. Nah, eksponen kita bisa ngambil pakai numpy np.exp. Nah, Anda lihat parameter sigmoid adalah variabel x, jadi x-nya kita min x untuk menghasilkan nilai dari sigmoidnya. Terus habis itu untuk klasifikasinya, untuk menghitung outputnya, y-nya outputnya saya pakai metode bernama predict. Jadi masukkan x-nya, jadi x plus b ya. X-nya itu diberikan nama fitur, w-nya itu weight, parameter weight, b-nya itu parameter bias.
Kita lakukan penghitungan nilai X plus B-nya dengan melakukan perkalian dot ya. Gunakan NP titik dot, akan dapat angka prediksinya, jadi angka fungsi aktivasinya Y-nya ya, Y. Kita kan ini pakai perseptor, jadi dapat nilai Y-nya berapa ya. Masukkan untuk nilai Y itu kan hasil, ini kan untuk nilai netnya ya, skor netnya. Jangan lupa untuk fungsi Y-nya kita gunakan fungsi sigmoid dari net tersebut ya, skor net tersebut. Kemudian untuk errornya bisa macam-macam sih ya, mau langsung sederhana prediksi dikurangi target ya, target dikurangin output dari classifier. Jadi Anda perhatikan ini saya nggak pakai target tapi pakai Y, karena apa? Di depan tadi X itu kan fiturnya, Y itu targetnya gitu ya. Jadi variabel Y ini variabel target outputnya. Maka errornya ya, kalau menggunakan square error berarti target dikurangi prediksi output dari classifier ANN ya, dengan sigmoid terhadap nilai netnya kan, seperti itu ya. Jadi ini bisa macam-macam, terserah mau implementasi errornya menggunakan fungsi fungsi entropi, fungsi selisih biasa, atau yang ini saya gunakan square error ya, ini bisa diubah-ubah. Demikian pula untuk fungsi aktivasinya juga bisa diubah-ubah, mau menggunakan sigmoid kah, mau menggunakan yang biasa saja pakai threshold kah, atau apapun, ini bisa diubah-ubah. Nah, untuk prediknya ini ya, kalau ini menggunakan sigmoid ya bagi returnnya return sigmoid, tapi kalau menggunakan fungsi yang lain jangan lupa memanggil fungsi aktivasi yang lain, nama fungsinya apa, seperti itu. Jadi yang kalau dari scratch perlu disiapkan fungsi aktivasinya, fungsi penghitungan errornya, fungsi penghitungan output dari sebuah neuron. Itu 3 yang kalian perlu siapin ya, ini merupakan contoh, jadi tidak harus ini, seperti itu. Nah, sekarang untuk menghitung update bobotnya nanti kan kita gunakan gradient descent ya. Untuk gradient descent ya, selisih errornya yang nilai targetnya dikurangi prediksi itu kan selisih error. Kemudian cara mengupdate-nya kita gunakan proses ya, learning rate yang akan dikalikan dengan selisih errornya itu dikalikan nilai trainingnya kan, seperti itu. Jadi ini training, outputnya, hasil classifiernya, output classifiernya, bobot, bias, learning rate. Nah, ini persamaan update bobot ya untuk bobot W, ini update untuk B nya ya. Jadi learning rate dikalikan selisih dikalikan X nya, itu gradient descent. Returnnya weight sama bias, ini nanti yang menjadi penentu persamaan terakhirnya seperti apa. Oke, nah supaya bisa dicoba untuk pada iris, maka kita gunakan inisialisasinya dulu. Misalnya kalau iris itu kan 4 fitur nih ceritanya, ada 4 fitur, maka saya random 4 bobot awal untuk masing-masing fitur ya. Bobot awalnya 4 di random 4 angka. Terus kalau mau dicetak silahkan tuliskan print weight. Kemudian bobot biasnya silahkan, misalnya saya kasih 0 dulu, bebas ya, terserah inisialisasinya mau berapa, mau random bias ya boleh, silahkan. Learning rate-nya misalkan 1% aja, mau dikasih nilai yang angka yang lain juga bebas. Nah, iterasinya juga bebas sih ya, bisa 100 ini kalau mau dipakai. Nah, sementara di bagian ini saya nggak pakai epoch, jadi kalau mau gantilah kata 10 ini dengan epoch ya, jadi mengubahnya di satu tempat ya. Sementara ini saya gunakan iterasi 10 kali, mestinya iterasinya dari 1 sampai range epoch, mestinya seperti itu. Jadi diubah, tambahkan epoch aja ya. Kemudian lakukan proses trainingnya. Jadi panggil fungsi prediksi tadi dengan data X dan weight serta bias yang ditentukan inisialisasi awalnya seperti ini ya kan. Kemudian ketemukan prediknya, jadi ini kan summation, predik ini kan menghitung netnya, terus fungsi aktivasi kan dapat prediction ya udah. Terus habis itu
formulanya. Yang dilakukan perhitungan untuk lossnya, terus masukkan gradient untuk mengupdate bobotnya seperti itu. Nah, terus cetak aja, jadi untuk mencetak hasil persamaan fungsinya. Kan saya coba perlihatkan di programnya ya. Oke. Distandarisasikan pakai fungsi sigmoid. Terus prediksinya saya coba jalankan gradient descent. Oke, sekarang inisialisasinya misalnya biasanya saya nggak mau 0, saya 0,1. Learning rate-nya misalnya saya mau buat 0,2, boleh deh, bebas ya ini ya. Nah, Anda lihat yang tercetak di sini adalah nilai bobot awalnya. Bobot fitur 1, sepaleng, sepalwidth, petaleng itu kan yang di data iris kan ya. Terus saya lakukan ini 20 kali ternyata. Sebentar. Oke. Nah, Anda perhatikan 20 kali iterasi ya. Nah, ini printnya untuk setiap kali iterasi dicetak. Persamaan garis pertama epos 0. Ini persamaan garisnya Wx plus B nya. Ini Wx plus B nya. Persamaan garis kedua. Kalau mau diganti sih X1 gitu ya, saya ganti aja deh X1 X2 deh. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mau lebih fleksibel, epochnya di sini. Ini sudah beberapa kali iterasi ya. Mungkin saya update dulu, kemudian lakukan lagi. Nah, 10 kali saja. Kalau Anda perhatikan sudah lossnya sudah 0 ya, tuh sudah 0. Jadi mesinnya sudah cukup baik. Untuk yang from scratch seperti itu, kalau mau menggunakan library bisa dengan menggunakan sklearn neural network .mlp classifier. Ada beberapa parameter yang kalian bisa set. Berapa sih jumlah hidden layernya, kemudian untuk fungsi aktivasinya apa, kemudian untuk learning rate inisialisasinya berapa, dan seterusnya. Nah, ini contoh beberapa saja. Ini misalnya saya pakai untuk yang XOR 0 sama 1, kemudian 101 kan kelasnya 11, untuk 0011 kelasnya 00. Saya gunakan memanggil fungsi library sklearn neural network import MLP classifier ya, seperti yang ada di sini. Nah, parameternya ya bisa dicoba-coba sendiri. Jadi saya gunakan aktivasinya fungsi logistik, kemudian hidden layernya 10, untuk jumlah neuronnya ada 2. Terus habis itu saya gunakan prediksinya untuk data aslinya tadi. Jadi saya kembalikan untuk prediksinya dengan urutannya saya balik gitu ya. Nah, ini metode fit untuk melakukan proses training membangun MLP. Silakan dicoba. Boleh kalian coba juga untuk data iris. Ya, ini contoh yang saya berikan untuk data iris. Tidak lagi menggunakan dataset tetapi menggunakan yang URL. Ini contoh memanggil iris dataset pada mesin learning dataset database, yaitu mesin learning di UCI. Kalau Anda perhatikan, Anda bisa coba-coba ya. Jadi di mesin learning database set di UCI.edu ini macam-macam. Yang paling terkenal memang iris. Jadi Anda bisa cari sendiri, ada wine, ada apapun itu. Kalian bisa ganti untuk nomor linknya ya, sesuai kebutuhan kalau mau mencoba klasifikasi data. Nah, kemudian habis itu ambil data-datanya. Nah, ini proses untuk dibagi training set dan test setnya berapa bagian, 80% untuk training, 20% untuk testing. Terus ini untuk menstandarisasikan data gitu ya. Nah, ini proses neural networknya. Hidden layernya 10 iterasinya 1000. Oke.
Ini hasilnya, kalian bisa coba sendiri kalau dibangun matriks conversionnya seperti apa. Nah, itu beberapa contoh untuk memanggil library neural network. Silahkan dicoba. Nah, sekarang untuk tambahannya Anda bisa coba lihat gitu ya, beberapa video mengenai artificial neural network dengan hubungannya dengan deep learning, karena kan sekarang sudah masuk ke arah deep learning. Untuk deep learning memang tidak saya masukkan. Silahkan coba dipelajari. Ini ada materi yang bersambung dari sebuah site yang juga sudah ada bukunya sebenarnya. Silahkan dipelajari video pembelajarannya mulai dari yang pertama sampai yang keempat ini, bagaimana cara kerja neural network secara keseluruhan sampai ke konsep deep learning itu di chapter 1. Untuk yang 2 ke gradient descent-nya, yang 3 proses backpropagation-nya, dan yang 4 juga ya backpropagation secara detail. Nah, sedangkan untuk video SVM silahkan kalau ingin memperkaya juga, saya masukkan 3 video. Link video di sini ini yang dasar. Nah, yang kedua ini yang sudah ada contohnya ke Python-nya. Nah, yang ketiga ini juga masih yang dasar. Oke, itu materi hari ini mengenai SVM. Nanti untuk